Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan tentang cara trik untuk bagaimana dapat mengeruk pahala, berburu pahala. Setelah kita selesai dalam pembahasan masalah ketakwaan, menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi kemaksiatan, melaksanakan hal-hal yang wajib, bahkan menjauhi hal-hal yang berpotensi untuk melakukan dosa, maksiatan, meskipun meninggalkan hal-hal mubah yang berpotensi untuk menggiring seseorang, menggelincirkan seseorang dalam dosa. Kemudian bagaimana cara berburu kebaikan, berburu pahala. Yang pertama adalah dengan memperbanyak, dengan tamak, rakus terhadap hal-hal yang sunnah, memperbanyak hal-hal sunnah. Jangan sampai kita merasa kebanyakan kenyang dengan amal soleh. Kita hendaknya melihat kebaikan itu, amal-amalan yang sunnah itu seperti orang-orang yang sedang kelaparan melihat makanan enak. Itu tamak dengan kebaikan. Jangan hanya puas dengan melaksanakan hal-hal yang wajib saja, meninggalkan hal-hal yang haram saja, tapi kita harus tamak lebih dari itu, karena kita berusaha untuk mencapai dzirwatu sanamil Islam, mencapai surga yang paling tinggi, al-firdausil a'la. Maka jangan pernah merasa qanaah dengan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita dapatkan. Makanya kemarin dibahas tamak, rakus dengan hal-hal yang sunnah, menjaga wudhu, bersegera sholat, kemudian menjaga sholat sunnah rawatib, sholat duha. Kemudian selanjutnya disebutkan as-saumu fis-sita'i al-ghanimatul baridatu. Puasa pada saat musim dingin itu adalah ghanimah. Dingin maksudnya ghanimah, gratisan. Ghanimah yang diperoleh tanpa kerja keras, keberuntungan besar yang dapat diperoleh tanpa kerja keras. Kenapa? Karena pada musim dingin di daerah-daerah tertentu, khususnya di luar daerah Khatulistiwa, semakin jauh, semakin dekat dengan kutub itu semakin pendek. Bisa jadi yang dekat kutub itu siangnya 1 jam, malamnya 24 jam. Jadi kita
puasa nanti 1 jam lagi berbuka. Makanya atau di daerah tertentu 6 jam kalau itu musim dingin. Dan qiyamul lail kita mau tidur 7 jam masih panjang karena panjang sholat malamnya sampai 20 jam misalkan. Kita di sini tidak pernah merasakan. Kalau malamnya 20 jam kita tidur 15 jam itu sudah capek ya kan. Masih dapat panjang sholat malamnya. Sehingga musim semi itu adalah musim dingin itu adalah musim para malaikat itu senang karena orang beriman dapat mendulang, dapat berburu pahala musim. Siangnya dapat puasa sunnah, pahala puasa seperti tidak puasa. Makanya dianggap al-ghanimatul baridah, rampasan perang, keberuntungan yang diperoleh tanpa ada upaya yang berarti. Karena kita menahan waktu berpuasa 1 jam, 2 jam, 3 jam itu seperti tidak puasa. Makanya berpuasa pada musim semi, pada musim dingin. Kemudian hal-hal sunnah yang lain adalah kana yuhibbut tayammuna mastata'a. Rasulullah sebisa mungkin dalam mengerjakan segala sesuatu itu dimulai dari yang kanan. Itu adab sederhana. Enggak. Orang kita masuk rumah, masuk kamar, masuk sholat itu kaki kanan, itu juga nggak ada bedanya rasanya perjuangannya dengan kaki kiri, tapi kita dengan begitu mendapatkan pahala. Dan yang lain-lain, makan, bahkan kalau kita biasa itu makan tangan kiri agak susah malahan, ya kan? Kita biasa kanan. Bersisir, bahkan kalau Ibnul Qayyim itu mengatakan siwak itu sunnahnya dengan tangan kiri, gosok gigi. Kenapa? Karena dia termasuk membersihkan. Saya tidak tahu apa ulama yang lain juga begitu, tapi kalau saya agak susah kalau gosok gigi pakai tangan kiri. Karena biasa menggunakan tangan kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, dalam hadis disebutkan menggunakan kanan duluan pada semua perbuatannya, semua kegiatannya. Sebisa mungkin ini amalan-amalan yang istilahnya kalau kita biasakan nggak ada ruginya gitu. Kita itu, kenapa nggak ada ruginya kok kita nggak mau kerjakan? Nggak ada ruginya, kalau ikhlas pasti untungnya. Ahabbut ta'ami ilallahi ma kathura alaihi al-aidi. Ini sunnah yang mungkin juga perlu kita hidupkan. Makan itu yang paling Allah sukai adalah yang paling banyak tangan di situ. Maksudnya makan bersama-sama. Makan bersama-sama. Hanya yang perlu diperhatikan jangan sampai tabdzir, mubadzir. Kalau makan bersama itu biasanya kalau orang nggak biasa makan bersama, nanti di awal semangat mau makan banyak, di akhir itu yang mau menghabiskan itu pada nggak mau. Makanya kalau makan bersama harus ada komitmen, jangan sampai berhenti duluan sebelum yang lain berhenti. Khususnya kalau memang makanannya biasa dan sama-sama kenyang, kecuali kalau
makanannya sedikit, enak, semuanya lapar, kamu berhenti duluan nggak apa-apa, karena itu kemungkinan habis, ya kan, bahkan mungkin kurang. Tapi kalau kemungkinan itu, apalagi kemungkinan itu pada nggak habis, jangan sampai berhenti sebelum kawannya berhenti. Terus dimulai bersama-sama, berhenti bersama-sama, dijaga jangan sampai ada yang tumpah-tumpah, karena makan bersama itu kalau tidak diperhatikan nanti akan terjerumus kepada pelanggaran yang lain, yaitu tabdzir, mecer-mecer, kemudian ngambilnya terlalu semangat banyak, kemudian ketika di akhir pada nggak habis, itu malah masuk pada tabdzir, ambil sedikit-sedikit. Kalau itu nggak bisa diperhatikan, maka lebih baik makan ya sendiri-sendiri. Maksudnya walaupun sendiri-sendiri, kalau bisa ngumpul. Kalau bisa ngumpul. Tapi makan bersama satu nampan itu baik. Bal kullu maka surah fahuwa ahabbu ilallah. Bahkan setiap semakin banyak orangnya, anggotanya itu semakin dicintai oleh Allah. Semakin banyak, semakin dicintai. Tapi ya perlu diperhatikan juga, semakin banyak secara kuantitas biasanya kualitasnya menurun. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau bisa mungkin kualitas tetap kita pertahankan, kuantitas juga ditingkatkan. Jumlahnya banyak, kualitasnya juga diperhatikan. Kalau kualitasnya sama, maka lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Yang lebih parah lagi sudah jumlahnya sedikit, kualitasnya rendah. Nah, itu perlu diperhatikan. Maka kualitas, kuantitas itu sama-sama perlu. Sama-sama ada timbangannya. Semakin banyak, semakin bagus. Kullu ma kathura fahuwa ahabbu ilallah. Kun hamamatal masjid mastata'ta. Jadilah merpati masjid sebisa mungkin. Nah, yang kamarnya dekat musola ini bagus ya. Dikit-dikit musola. Nah, segala sesuatu yang mengingatkan kita dekat dengan Allah itu baik. Itu kita, kalau kita di masjid sering melihat orang sholat, sering mendengar Al-Quran, ya kan? Daripada yang jauh, misalkan di DI sana kamarnya. Nah, kalau mau ke sini jauh, tapi kalau dia mau sampai sini, dia pahalanya paling banyak langkahnya, ya kan? Soalnya paling jauh. Dulu pernah ada sahabat, sekelompok sahabat, satu suku atau satu marga gitu, rumahnya jauh di ujung kota Madinah, di pinggiran kota Madinah. Minta izin kepada Rasulullah untuk pindah aja biar dekat dengan masjid Rasulullah. Jadi kalau masjid tidak kesulitan. Rasulullah ingatkan itu. Semakin banyak orang yang jauh dari masjid, posisinya itu juga ada keutamaannya, sama-sama semangatnya. Kecuali kalau jauh jadi lemah semangat. Jalisu al-masjidi ala salasi khisal. Tetangga masjid itu ada 3 tipe. Orang yang duduk di masjid ya. Itu ada 3 tipe. Akhun mustafadun. Orang yang mendapatkan faedah, keberuntungan. Au kalimatun muhkamatun.
Kalau orang ke masjid, dia tidak membaca Al-Quran, dia bisa mendengar Al-Quran. Walaupun dia tiduran di masjid atau diam saja, dia dengar bacaan Al-Quran. Atau orang berzikir, atau orang mengisi taklim. Au kalimatun muhkamatun, atau ucapan-ucapan yang kokoh, ucapan-ucapan yang baik, yang berbobot berpahala. Orang mengucapkan, berzikir dan seterusnya. Au rahmatun muntadharah, atau rahmat yang ditunggu-tunggu, dapatkan orang yang mendapatkan rahmat. Wa inna min asyratis saati ayyamurrar rajulu fitulil masjid wa irdihi la yusalli fihi rakaatain. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah seseorang itu mundar-mandir jalan ke masjid dari panjangnya dan lebarnya, mundar-mandir di masjid, tapi dia tidak sholat walaupun hanya 2 rakaat. Kemudian adab yang selanjutnya adalah hal-hal sunnah. Yang selanjutnya ada burika ummati fi bukuriha. Allah memberikan keberkahan pada umatku pada waktu paginya. Makanya pagi itu bisa mungkin dimanfaatkan. Apa saja, kita alhamdulillah pagi sudah dimulai dengan tasmih, ya kan? Dan Al-Quran. Malam habis Isya ada Al-Quran. Bisa mungkin sebelum yang lain Al-Quran dulu. Waktu mau tidur setelah Al-Quran tidak usah ngapa-ngapain, langsung tidur. Wa ammal isya fakana yakrahun nauma qablaha. Isya Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya, wal haditsa ba'daha, dan tidak suka ngobrol setelah habis Isya. Wa kana yanha an dzalik, dan beliau melarang hal itu, melarang ngobrol habis Isya. Itu adabnya adalah segera tidur. Kalau nggak bisa tidur, ngaji, nanti cepat ngantuk. Ya, orang kalau ngaji biasanya cepat ngantuk. Tapi kalau kamu nggak bisa tidur terus ngapa-ngapain, masak mie, macam-macam, jadi nggak bisa tidur tambahan. Wa kana yanha an dzalik. Wa minal adabi, di antara adab-adabnya, hal-hal yang sunnah tadi juga menjaga adab. Yang pertama itu adalah memperbanyak hal sunnah dan memperbanyak hal-hal menjaga adab. Wa minal adabi la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu sekali-kali mengatakan aku akan mengerjakan sesuatu besok hari kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Apapun kamu mau mengerjakan, kalau kamu membuat komitmen apapun, katakan insya Allah. Semoga dengan insya Allah itu, kalau itu baik, Allah kuatkan dan Allah tetapkan, atau Allah berikan keberkahan. Kalau tidak baik, Allah batalkan. Karena sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a ka'annama yamshi fi sa'adin wa idzal tafata iltafata jami'an. Rasulullah itu kalau berjalan dia tegap seperti
turun seperti berjalan dari ketinggian, berjalan dari ketinggian. Jalan tegap, jangan ngelantur kalau jalan, nggak lihat-lihat atau kayak ditiup angin ke sana kemari nggak jelas, ya kan? Tangannya goyang ke sana kemari. Ya, berjalanlah dengan tenang, tegap. Karena itu menunjukkan keteguhan hati. Kalau selengean jalannya kelihatan hatinya itu sedang tidak mantap. Itu berpengaruh terhadap hati. Wa idzal tafata jami'an. Kalau menoleh dia menoleh semuanya. Jangan menoleh ke sana kemari tanpa ada keperluan yang tidak jelas. Kamu mau ke kamar, jalan ke kamar. Kalau di tengah ada orang perlu, berhenti. Hadapi seperlunya. Jangan kebanyakan iseng. Ada orang lewat, dikomentari. Gak apa-apa menyapa, bagus. Menyapa, bagus. Walaupun menyapa ya kira-kira dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memberatkan. Seperti kadang orang itu kalau mau ditanya, sebenarnya kita mau menyapa, mau kemana, itu jadi susah dan mau menjelaskan kadang mungkin. Kalau kita memang tidak perlu untuk tahu, ya sapalah dengan yang lain. Ya tentunya salam pertama. Salam. Walaupun kadang ngobrol, menyapa itu sesuatu yang sudah jelas dia kerjakan. Dia lagi nyuci, kamu ngapain? Lagi nyuci. Gitu. Itu kadang perlu untuk keakraban saja. Nanya itu dia bukan karena nggak tahu, nanti dibilang sudah tahu nanya, jadi nggak asik ya kan. Ngobrolnya maunya ingin menjaga keakraban, jawabannya ketus, nggak enak, ya kan. Sudah tahu nanya itu. Dulu ada cerita Abu Nawas itu ya kan, ya bermata tapi tidak melihat, tapi itu tidak tahu humor Abu Nawas ini, mungkin saking anunya banyak yang mungkin tidak valid, ya sekedar hiburan. Di Abu Nawas disuruh sama Raja Harun ar-Rasyid. Tidak tahu pada zaman siapa itu Harun ar-Rasyid juga terkenal aja. Tapi di konon dalam disebutkan dia suruh mencari 100 orang atau orang banyak bermata tapi tidak melihat. Kalau nggak bisa besok dihukum ya. Ini nggak valid mungkin ya, karena saya baca dari cerita cerita lelucon untuk anak-anak kecil itu. Kemudian bingung dia mikir ambil pelepah pisang tuh, dia bikin kuda-kudaan, dia lari di sekeliling kota. Orang heran. Setiap ketemu orang dia nanya, Abu Nawas kamu ngapain? Nah, setiap orang yang bertanya dia catat. Besok dia kata, ini sampaikan kepada raja, ini orang-orang, daftar orang-orang yang punya mata tapi tidak melihat. Sudah tahu nanya. Tapi memang ada konsekuensi di akhiratnya. Orang yang
tidak dengar karena tidak mood. Nah, itu bisa dosa. Sumun bukmun umyun fahum la yarji'un fahum la yaqilun. Dia sama-sama mendengar pelajaran itu dari awal sampai akhir. Tapi seperti dia nggak dengar apa-apa. Nanti pulang ditanya ini apa tadi? Apa tadi ya? Madza qala Hanifah. Dia sama-sama punya telinga. Kalau dia budek sekalian itu malah ma'dzur. Dia nggak tahu apa-apa itu besok hari kiamat. Misalkan dia nggak paham, dapat udzur. Dapat kalau dia hadir di situ mungkin dapat pahalanya orang yang paham juga, orang yang mendengar. Tapi dia tidak dengarnya itu karena nggak mood, karena nggak malas atau ihmal, kaslan atau ihmal, meremehkan. Orang seperti ini bisa jadi dia dapat ancaman ihmal. Punya telinga tapi tidak mendengar. Punya telinga tapi tidak mendengar. Makanya sumun bukmun umyun itu bukan karena mereka bisu tuli, itu bukan karena nggak bisa ngomong atau nggak bisa dengar atau nggak bisa lihat, tapi dia nggak bisa, pesannya apa, pesan kebaikan, muatan kebaikan dan keburukannya itu tidak bisa dia tangkap. Ini jadi terlalu panjang, maksud saya hanya kalau jalan kamu mau ke dapur, mau makan, fokus saja ke dapur, tapi bukan berarti terus tidak peduli sama sekali ya terhadap apa yang kamu lihat di jalan. Kamu fokus jalan. Kalau ketemu orang seperlunya, ucapkan salam atau ada orang bertanya, kamu jawab seperlunya. Jangan sampai jalan mau ke dapur atau mau ke kelas, belum sampai sana ketemu orang, main-main ngobrol, lupa kalau mau ke kelas. Ya, kayak anak kecil gitu, ya kan? Kayak Takia itu misalkan dia sekolah ke TK jalan sendiri di depan itu, misalkan ketemu permainan itu, dia berhenti di situ, lupa deh sekolah. Nah, orang-orang besar potensi seperti itu, cuman biasanya yang bikin lupa itu adalah kemaksiatan, syahwat. Kita mau ke akhirat, di tengah perjalanan itu melihat macam-macam, jadi hilang fokus. Tapi bukan berarti tidak peduli sama sekali. Kalau ada orang salam, ya ucapkanlah salam. Kalau ada ketemu orang, ya tegur, sapa sewajarnya. Innal muslim idza laqiya akhahu fa akhadha bi yadihi tahattat anhuma dzunubahuma. Orang muslim itu kalau bertemu saudaranya, kemudian dia ambil tangannya bersalaman, maka rontoklah dosa-dosa keduanya. Ini kan sederhana, gratis, tidak ada efek samping. Kama yatahatu alwarok, seperti rontoknya dedaunan anis syajaratil yabisah pada pohon yang mengering, fi yaumin rihin fi yaumi rihin nasib. Pohon kering pada saat angin bertiup kencang, maka berguguranlah itu daun-daun keringnya. Nah, ibaratnya seperti itu. Orang muslim itu kalau ketemu saudaranya, dia bersalaman, dia berguguran dosa-dosanya. Ini adab. Kemudian inna likulli sayyin sayyidan wa inna sayyidal majalisi qubalatal qiblah. Segala sesuatu itu ada pimpinannya, ada pemukanya.
Dan majelis itu yang paling baik adalah yang menghadap kiblat. Ada yang sayyidul majalis, yaitu majelis yang unggul, yang memimpin, pemimpin. Ini maksudnya unggul. Majelis yang unggul ini falatas takbilan naha birijlika. Ini juga adab. Jangan kamu menghadapi dengan kakimu, kamu selonjorkan ke barat. Lipatlah kakimu. Walatas tadbiron naha bizohrika. Jangan kamu belakangi dengan punggungmu. Wakadha kullu mukarramin. Begitu juga semua yang memiliki kehormatan, kemuliaan, segala sesuatu yang memiliki kemuliaan, kakutubil ilmi syar'i, seperti buku-buku ilmu syar'i. Ini juga sekaligus saya ingatkan untuk menjaga buku-buku pelajaran itu ya. Kalau sudah selesai kelas 1, Durusul Lughah, kelas 2, kelas 3, Nahwu Shorof itu disimpan. Kalau enggak kamu pakai, dikirim pulang, disimpan. Itu barangkali suatu saat akan menjadi bukti bagi kamu bahwa kamu pernah mempelajarinya. Dan yang lain-lain, kitab Khilyah, kitab At-Tibyan, Umdatul Ahkam, dan seterusnya. Karena saya lihat masih sering kali ya, itu kalau sudah naik kelas berserak-serak di mana-mana. Semua yang memiliki kemuliaan itu muliakanlah. Kalau kamu tidak menghormati sesuatu, tidak memuliakan sesuatu yang mempunyai kemuliaan, kamu tidak akan, kamu itu artinya merendahkan diri kamu sendiri. Ya, diantaranya orang Islam itu, setiap orang Islam itu memiliki kemuliaan. Ketika kamu merendahkan orang beriman, itu merendahkan diri kamu sendiri. Setiap orang yang memiliki umur lebih daripada kamu, itu memiliki kemuliaan yang harus kamu muliakan. Setiap orang yang memiliki kelebihan daripada kamu, kelebihan ilmu, kelebihan iman, kemudian jasa, itu memiliki kelebihan, memiliki keutamaan, kemuliaan yang harus kamu muliakan. Wala tamurranna fauqaha. Jangan kamu melewati atasnya, melompati buku-buku, apalagi Al-Quran. Ya, ini buku pelajaran, kitab-kitab syar'i, di situ ada ilmu-ilmu syar'i, ada ayat, ada hadis, jangan dilompati. Jagalah adabmu. Kelihatannya mungkin kamu tidak mau ribet, tapi sebenarnya itu membuat kamu jadi tidak tenang. Nah, tidak menghormati, tidak melihat. Mungkin hidup kamu menjadi kurang bahagia. Wal yakun kitabullahi wa tafsiruhu fauqa jami'iha. Kalau kamu menumpuk kitab-kitab, maka hendaknya Al-Quran dan tafsir itu paling atas. Jangan taruh HP di atas Al-Quran. Kalau perlu HP-nya di bawah Al-Quran, taruh samping. Jangan ditaruh HP di atasnya. Jangan taruh apa-apa di atas Al-Quran. Ya, apa nggak boleh? Ya, itu ekspresi penghormatan. Ya, kalau kamu memang diperlukan untuk itu, mungkin tidak dosa, tapi khawatirnya itu hati kamu itu jadi kering terhadap kehormatan, tidak mendapatkan kehormatan atau kemuliaan Al-Quran. Karena kemuliaan Al-Quran itu kalau kamu muliakan, dia akan menularkan, memberikan kemuliaannya kepadamu.
Walaitaka tarta'u fi riyadi sama'il Tirmidzi. Dan lebih baik lagi kalau kamu mau berselancar, mau bertamasa di taman-taman kitab Sama'il Muhammadiyahnya Imam Tirmidzi. Di situ Sama'il Muhammadiyah itu adalah sifat-sifat, ciri-ciri, semua hal yang berkaitan dengan Nabi. Rambutnya kayak mana, matanya, kulitnya, berjalannya, sandalnya, pakaiannya, makanannya, dan seterusnya. Itu yang paling terkenal. Ya banyak kitab Sama'il, tapi yang paling terkenal itu adalah Sama'ilnya Imam At-Tirmidzi. Litarona mudaja adidatan, supaya kamu dapat melihat banyak sekali adab-adab yang bermacam-macam. Kadang Rasulullah itu, kalau Rasulullah itu kesukaannya labu, ya. Kalau dia disuguhi labu, dia korek-korek cari labunya. Dan seterusnya. Yang kedua, cara berburu pahala. Ya, jadi adab, hal-hal yang sunnah. Yang pertama adab dan hal-hal yang sunnah. Amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan yang adab. Terkadang orang itu dimulai, dia belajar dari ilmu, kalau dia awalnya mungkin tidak beradab, kalau dia belajar secara benar, dia lama-lama adabnya akan terbangun. Kecuali kalau sudah kotor. Ya, ibaratnya kotor itu, ibarat itu hati itu seperti wadah. Kalau di dalamnya najis, ada najis, kamu isi satu ember air, air itu najis semua. Sama kalau kamu itu dalam hatimu masih terkadang ada unsur kiber, kamu semakin pinter semakin sombong. Semakin banyak amalan, semakin meremehkan orang lain. Maka terkadang harus dibersihkan dulu, supaya tidak ada penyakit-penyakit ujub. Orang terkadang seorang murid itu tidak sadar gitu. Kamu semakin rajin belajar, kalau tidak terkendali, seorang guru itu terkadang menyarankan orang-orang tertentu jangan rajin belajar untuk orang tertentu. Ya kenapa? Kamu ini orangnya sombong gitu. Saking pinternya daripada kawan-kawan. Nanti kalau kamu tambah pinter, kamu bukan sombong sama temanmu saja, sombong sama pengajarmu. Orang-orang seperti itu mungkin guru akan lebih banyak sebaiknya memberikan arahan kalau dia mau lebih banyak berkhidmat. Berkhidmat itu ikut kerja bakti, bersih-bersih, ngepel, berkhidmat kepada yang lain. Seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik itu belajar kepada Rasulullah, tapi waktu ibunya datang kepadanya membawa Anas bin Malik itu bukan suruh belajar, ya Rasulullah, ini anak saya Anas bin Malik ini orangnya cerdas, biarkan dia membantumu. Dia belajar juga. Tapi kalau Abu Hurairah belajar di masjid, semua pengajiannya begitu. Dia selalu hadir. Makanya walaupun 3 tahun, Abu Hurairah itu hadisnya paling banyak, riwayat hadisnya. Anas bin Malik itu dia melihat pada kerjaannya apa, dia kalau Rasulullah mau qadaul hajah, dia bawain ember, tidak kayak sekarang ya. Qadaul hajah sudah tinggal ngulir, ada airnya situ. Dulu kalau mau qadaul hajah pergi ke sana, padang pasir, atau ke tempat ghaid. Namanya ghaid itu adalah sesuatu yang rendah. Karena orang kalau mau
apa namanya mau qadaul hajah itu supaya tidak kelihatan, cari gundukan di situ, di balik situ dia qadaul hajah. Nah, di tempat terbuka. Kalau nanti dia apa namanya qadaul hajahnya di atas gundukan, nanti kelihatan dari mana-mana, ya kan? Ini di bawah. Nah, Anas bin Malik itu kerjaannya apa? Bawain airnya itu, sama bawa hirbah, apa namanya, tombak pendek. Nanti kalau Rasulullah sudah selesai itu dibawain untuk istinja. Sehingga dia ngajar, dia melihat bagaimana Rasulullah itu beristinja dan lain-lain. Dan makanya kalau nggak salah di dalam sama ilmu Ahmadiyah itu juga disebut, saya hitung itu ubannya Rasulullah itu tidak lebih dari 20. Saya ini lebih banyak, sudah banyak, ini belum umur 60. Rasulullah kalau diutus menjadi Rasul itu kan umur 40 tahun, ketemu Anas bin Malik itu sudah umur 53 tahun, baru ketemu Anas itu sudah, ya kan? Abdullah bin Mas'ud itu kalau tidak salah di dalam sirahnya Ibnu Katsir itu disebutkan dia itu tukang bawain sandalnya Rasulullah. Rasulullah kalau kemana-mana, dia misalkan lepas sandalnya, dia jagain, dia masukkan ke bajunya. Ibnu Mas'ud itu tuh orangnya kecil sampai diketawain. Orang kalau lihat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu saking kecilnya, orang pada mentawakan, saking kurusnya. Rasulullah mengatakan jangan kamu ketawakan, itu di akhirat itu betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Dia orang asing di Mekah, itu bukan orang Quraisy, termasuk Mawali, tapi dia masuk Islam duluan, dan dia kira-kira yang menjadi sanad fikihnya madhab Hanafi, madhab Imam Abu Hanifah itu dari Ibnu Mas'ud di Kufah. Adab. Dari adab itu Allah akan membimbing ilmu kepadamu. Wattaqullah wa yu'allimukum. Nah, terkadang kamu nanti kalau jadi guru, jadi ustadzah, itu juga harus tahu penyakit orang. Ya berdasarkan pengalamanmu juga. Kamu punya penyakit hati, itu menjadi pengalaman. Orang ini penyakitnya apa gitu. Kalau penyakitnya sombong, mungkin jangan terus diberi motivasi terus untuk selalu unggul daripada kawannya. Kamu bisa juara 1 dan seterusnya. Setiap mungkin malah akan tambah penyakitnya semakin merajalela. Ya, harus tahu. Penyakit-penyakit itu. Kalau ke orang malas dikasih ayat-ayat tentang sabar, tentang tawakal, mungkin tambah malas dia. Jadi harus tahu tipu daya setan itu. Ya berdasarkan pengalamanmu sendiri, berdasarkan arahan dari guru-guru kamu dulu. Karena nanti suatu saat itu akan menjadi bekal kamu. Cara yang kedua dalam
berburu kebaikan adalah banyak berzikir. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Adab zikir. Kenapa ya saya belajar kok tambah nggak ada ketenangan dan seterusnya. Walaupun kelihatannya berprestasi, nggak ada istimewanya. Makanya orang kayaknya belajar macam-macam terus. Saya itu belajar apa-apa bisa, tapi kayaknya nggak dapat apa-apa saya belajar. Dulu kalau lagi malas di pondok itu belajar nahwu sorob, i'rob itu apa nanti di akhirat itu ditanya toh. Lebih baik belajar apa-apa yang ditanya di akhirat. Ya itu terkadang pertanyaan yang membingungkan bagi orang-orang tertentu. Makanya banyak berzikir. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Banyak persoalan-persoalan itu menjadi mudah hanya karena berzikir. Ya kalau kamu punya masalah, kamu pecahkan dengan sebab musabab yang kamu tahu. Kalau nggak bisa ya banyak berzikir. Ibnu Taimiyah itu kalau ada masalah yang tidak terpecahkan, dia istighfar sebanyak-banyak sampai dia dapat jalan keluar. Ibnu Taimiyah itu juga punya formulasi ayat-ayat sakinah. Ayat-ayat sakinah. Kalau menghadapi masalah berat, dia baca ayat-ayat sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Dan seterusnya. Ada 6 ayat, 1 di dalam surat Al-Baqarah, 2 di dalam surat At-Taubah, 3 di surat Al-Fatah. Itu kalau dia baca itu menjadi tenang. Satu saat pernah berhadapan dengan arwah setan jahat, berat pada saat kondisi Ibnu Taimiyah itu lemah, sehingga dia untuk membaca ayat pun susah. Dia minta orang-orang di sampingnya, kawan-kawannya yang di sebelah-sebelahnya untuk membacakan ayat-ayat sakinah. Kemudian begitu dibacakan dia langsung sehat dan bugar kembali. Itu diceritakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa itu dia cerita dari Ibnu Taimiyah dan dia coba sendiri. Ibnu Qayyim coba juga itu resepnya Ibnu Taimiyah dan manjur. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim punya resep untuk sakit gigi. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Tulis, tempel di gigi yang sakit. Kata Ibnu Qayyim, sembuh dia. Saya belum pernah nyoba kalau sakit gigi ditempelin. Tapi bisa kalau kamu bisa kamu coba, khususnya yang biasa sakit gigi. Saya sebenarnya pengen juga kita kembangkan, khususnya mungkin di pesantren kalau bisa ada lihat penanganan anak-anak yang coba kita pakai khasiat Al-Quran. Ada ulumul Quran itu salah satu poinnya adalah khosiatul Quran atau khawasul Quran. Khasiat Al-Quran yang bukan hanya, memang Al-Quran itu tujuan utamanya memberi petunjuk, tapi dia juga punya khasiat. Sakit apa? Dapat menyembuhkan. Ada kesulitan apa? Kalau kaf ha ya ain shad ditulis di sini.
Imam Malik kalau nggak salah. Kaf ha ya ain shad huruf. Karena dia sedang berurusan dengan khalifah Harun ar-Rasyid kalau nggak salah. Fatwanya bikin marah khalifah, ya dia datangi, dia nggak mau datang, dia para pengawalnya marah-marah, datang ke rumahnya, sebelum keluar tuh dia tulis kaf ha ya ain shad. Gitu dia praktekkan itu, di keluar, begitu keluar itu khalifahnya tidak jadi marah. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.